menghirup asap itu bisa berpengaruh di jangka panjang. Ini bang, dokter itu rokok bang, tahu kan rokok? Iya. Mengkampanyekan dilarang merokok karena zatnya bahaya. Itu baru rokok bang. Nah kita kan asap nih, kan asap itu bermacam-macam kimia. Dari pembakaran besi, pembakaran kimia, gas beracun, semua ada di dalam kebakaran. Nah ketika asap itu kita hirup, ternyata itu lebih parah dari asap rokok. Nah itu yang sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua teman-teman pemadam seluruh Indonesia, dan salam bangga untuk masyarakat yang bangga sama kita semua. Salam kita dari Ori. Ada Omar, Rizky, Irfan. Kita di sini mau sedikit bincang-bincang soal teman kita yang selama ini dia mewawancarai semua teman-teman kru di sektor 1 khususnya Jakarta Pusat. Nah sekarang kita nih Ori yang mau nanyain siapa sih pemadam yang jadi YouTuber juga, bener nggak bang? Betul sekali tuh. Iya. Nah kira-kira nih orang ini bisa nggak nih kalau kita tanya-tanya dan kita hadirin di sini? Bisa nih kita hadirin di sini, ya kan? Nah, karena kan gini, supaya para netizen atau para subscriber ya? Subscriber apa sih ngomongnya? Sakrep apa sih? Sakarap dah. Ya, seperti itulah. Pokoknya jadi supaya teman-teman subscriber itu nggak bertanya-tanya siapa sih YouTuber yang ini, gitu kan. Jadi cuma jangan tahu anaknya doang, tapi bapaknya kagak tahu. Nah, itu dia. Karena kan dia biasanya suka ini anak-anaknya doang nih kalau lagi jalan-jalan gitu kan, lagi main ondel-ondel gitu kan. Ondel-ondel kan nunjuk ke lu. Iya. Kan gua gak mungkin kalau ada ondel nunjuk ke dia. Kalau dia kan tuyul. Berarti ini orangnya nih yang sering ngesut-ngesut nih. Kita tampilin kagak ini orang ini sekarang. Ya udah, daripada kita lama-lama kita. Tapi yang lama yang enak. Enak ya? Iya. Jangan juga kelamaan. Kasihan. Iya, kenapa? Kasihan yang ditiban. Udah kan. Kamu boleh diomongin kayak begitu lah. Iya. Sekarang ya kita hadirin siapa sih Abi 113 ini pemilik akun ini. Yuk kita panggil aja langsung. Oke, kita panggil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kenalin nih yang namanya Abi 113. Siap. YouTuber. Siap. Ya. Siap. Terus apa lagi, silakan. ya, selama ini kan. Tadi dulu gimana kabarnya teman-teman nih? Alhamdulillah baik. Saya main dipanggil-panggil lah. Gimana bang? Kabarnya nih sehat nih? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya bang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gesit bang, gesit. Gimana bang? Kita dipanggil-panggil aja nih. Iya nih, selama ini kan Bang Abi nih udah ingin profil kita nih, ya kan, unit-unit kita. Sekarang aneh bertiga nih mau nanyain nih, kita gojlok di mari. Waduh, ente seperti apa nih? Terus unit ente apa gitu kan? Gitu. Maksud emang kerjanya apa sih ini dia? Nah, itu pemadam apa YouTuber? Nah, pemadam juga, kan. YouTuber juga. Nah, disitulah. Lah gajinya 2 dia. Bang, dia tuh pemadam. Iya. Cuman bagian kipas, Bang. Supaya lebih paham lagi. Iya. Ini kita langsung tanya. Nah, di situ loh kita tanya-tanya nih orang. Kita mau nanya sama Bang Abi nih. Siap. Bang Abi masuk pemadam itu tahun kapan ya? Saya tak dulu. Jangan langsung tanya ke pemadam dulu. Iya. Kita juga belum tahu nih profilnya Bang Abi. Bang Abi kelahiran tahun berapa ya? Bang Abi asal dari mana gitu kan? Nah, siap. Kita coba Bang Abi apa udah punya keluarga, punya anaknya ada berapa? Iya, gitu. benar. Kita pengen coba mapain nih dari profil kepribadiannya Bang Abi. Bang Abi, kira-kira Bang Abi nama aslinya siapa dan anaknya berapa atau punya istrinya berapa? Ya udah. Ya. Selamat siang nih, sampai malam nih. Ya terserah yang nonton. Kalau yang nonton siang gitu kan. malam bagaimana? Ya, selamat datang. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum ya. Netral deh. Ya. Waalaikumsalam. Nama lengkapnya Abizar Yusrin. Nah, saya lahir di Jakarta nih, anak Betawi. Anak Betawi. Iya. Dari mana? Betawi.
Dekat lah, Dekat sih ya. dekat situ. Apa bedanya Bang sama soto Betawi Bang? Ya, kalau soto pakai santan, Iya, Betawi. iya. Kalau ini item, kena kopi. Iya. Ya, terus lahir kita tahun 1994. Lahirnya 94. Masih muda ya? Masih muda. Nih kumisnya masih pendek. Ya, kalau udah tua kayak gini tebel. Ya kan? Tapi kau ubanan nih. Iya, Itu dia banyak pikiran. Berjarum gini kumis ya. Iya. Nah, kalau untuk anak kita sudah dua ekor ya, Anak dua. Anak dua lah. Oh, Dua anak. Dua anak. Sepasang apa? Sepasang, laki cewek. Anak pertama ya? Anak pertama cewek. Tapi Yang cewek laki. Cewek laki Iya. berarti. Terus yang kedua laki. Nah, kalau untuk menikah kita udah menikah. Oh, udah pernah. Pernah. Ya, lu punya anak ya pasti udah nikah. Iya, udah Tapi nikah. sekarang banyak yang belum nikah udah punya anak. Ya itu dia. Iya. Nah, cuman kita udah pisah nih. Udah pisah ya? Iya. Oh. Jadi kita sendiri sama anak bertiga, tidur bertiga sama anak. Itu, Bang. Oh, gitu. Ya, kita nggak panjang lebar kenapa pisahnya karena pribadi banget ya. Siap. Ya mungkin berarti ini ada sedikit ini juga nih buat youtuber nih buat Bang Abi ternyata masih single juga nih, single yang kedua berarti. Single yang kedua. Bukan lagu ya. Bukan lagu, ini single. Single parent ya. Oke, gitu. Kurang lebih gitu. Oke Bang, itu kan baru profil pribadi Bang ya. Profil pribadi apa masalah. Jadi kita udah tahu semua bahwa Nabi itu adalah asli anak Jakarta dari suku Betawi. Berarti kalau ada yang ngomongin Betawi, Bang Abi nih jagonya ya kan. Siap. Nah, sekarang mari kita bahas masalah pemadamnya. Siap. Nah, di pemadam Bang Abi sebagai apa dan Bang Abi masuk tahun berapa dan sebagai apa Bang Abi di pemadam itu? Iya, terima kasih Bapak Omar ya, Pak Omar ya. Jangan panggil Bapak dong. Bang aja. Bang Omar. Bang Omar. Engkong boleh, engkong. Biasa dipanggil Bang Omeng. Bang Omeng aja lah. Aomeng, panggilannya Aomeng. Siap. Ya kalau saya masuk pemadam itu kurang lebih tahun 2017. Cuman saya waktu itu ikut balakar, Bang. Ikut balakar itu sukarelawan dari tahun 2013. Jadi kurang lebih 3 tahun kita mengabdi untuk pemadam jadi balakar relawan. Nah, tahun 2017 ada lowongan di pemadam ya. Kita masuk tuh di pemadam tahun 2017. Nah, untuk Bang Omar, Bang Rizky itu kira-kira masuk tanggal tahun berapa ya? Beda-beda, kita beda angkatan, beda generasi kalau kita. Saya mau tanya nih Bang, mungkin YouTuber pada belum tahu juga bedanya balakar sama yang sekarang itu statusnya bedanya bagaimana sih Bang? Ya kalau misalnya balakar dulu kita ya sukarelawan, sama sukarelawan kan pasti nggak digaji ya. Nggak digaji. Istilahnya panggilan jiwa kita untuk sebagai pemadam kebakaran gitu. Cuman kalau yang sekarang ini PJLP itu ya alhamdulillah dapat upah lumayan. Jadi buat kita UMR tapi udah Bang. Alhamdulillah UMR cuman sekarang UMR apa UMP? UMP lah. UMP. Iya, provinsi. Karena kita provinsi. UMP. Iya, UMP. Ya kurang lebih gitu Bang Rizky. Oh, jadi Bang Abi ini sebelum jadi pemadam memang udah ada pengalaman dari balakar Bang Abi ya? Alhamdulillah sudah ada pengalaman. Berarti pemadam banget Bang Abi nih. Iya. Berarti iya benar, karena mungkin Bang Abi mungkin ada keturunan dari bapak atau dari om atau dari siapa Pak Bang Abi? Iya, kebetulan orang tua saya juga petugas pemadam, cuman udah pensiun. Oh, Babe. Babe udah pensiun, Babe. Itu kurang lebihnya. Oke Bang. Nah, terus Abang megang unit apa Bang di pemadam itu Bang? Ya, pertama saya dulu di mobil pompa. Terus sekarang itu kita di mobil smoke atau mobil blower, tahu gak Pak? Mobil blower itu kita mobil cuman membawa kipas angin. Kipas angin doang. Mas Pion. Itu merek. Oh iya, sorry. Maaf. Jadi mobil itu kan jadi pemadam itu ada unit-unit yang membawa air, itu seperti mobil pompa, mobilnya Pak Omar. Nah, yang saya tahu tuh Pak Omar bawa mobil pompa, mobil high pressure ya Pak. Itu mobil yang tempur. Nah, kalau Bapak Irfan ini yang saya tahu kemarin saya wawancara, itu dia mobil nyedot ya.
Bukan nyedot, hisap. Mobil hisap. Mobil hisap, quick respon. Iya, dari kali terus ngambil air untuk mobil pompa. Iya. Terus ada lagi Bapak Rizky. Bapak Rizky kan mobil tangga tuh. Iya, benar. Mobil tangga ke atas. Nah, sekarang kita di mana nih? Ini dia nih mobil Bronto, mobilnya Bapak Rizky gitu kan. Bukan mobil kita dipegang unit aja ini. Iya, megang unitnya unit Bronto ini. By the way, lu tau nggak kenapa Rizky disuruh megang tangga? Iya, kenapa? Supaya kelihatan tinggi. Tapi tingginya sampai 55 meter bang. Iya, bener lebih tinggi daripada yang lain. Bener juga sih. Lanjut aja panjang-panjang. Nah, terakhir ini saya juga mobil khusus nih, mobil khusus yaitu mobil pemadam yang hanya membawa kipas. Pasukan khusus, paskus ya. Paskis lah. Iya, jadi pasukan kipas. Oh iya. Gunanya itu buat nyedot asap dari basement, mengeluarkan asap. Jadi yang asap di basement itu kan nggak bisa keluar tuh. Kita harus dibantu dengan mobil kipas atau mobil smoke removal namanya. Namanya smoke removal ya. Jadi pemadam itu kan yang saya tahu banyak mobil-mobil, bukan hanya orang kan taunya orang pemadam ini mobil nggak bawa air. Nah, tapi kan sekarang pemadam itu harus kita ketahui ada yang mobil tangga, ada mobil hisap, ada mobil blower dan lain-lain. Dan juga terbaru kan ada mobil tank ya kan? Mobil tank. Nah, itu nggak bawa air. Nah, kurang lebih gitu Pak Omar dan Pak Irfan. Terus kira-kira ada nggak sih perbedaan antara mobil yang Bapak pegang ini, yang Bang Abi pegang ini nih, ya kan? Yang Bang Abi pegang sama kipas yang kecil itu yang dibawa sama rescue kan salah. Di rescue ada tuh emang tuh blower portable, yang kita tinggi. Portable itu. Nah, itu cara kerjanya mungkin sama ya Pak. Tapi berarti mobil Bapak ini lebih jarang ke lapangan dong Pak ya, daripada yang punya blower itu. Apa memang harus jalan semua Pak? Ya kalau misalnya yang portable itu fungsinya kan kita untuk membawa, namanya portable kan bisa dibawa-bawa kan, bisa bawa ke tempat ruangan yang kecil aja, iya. Nah kalau mobil blower kita itu kan besar, jadi hanya untuk mengisap di basement atau di ruang yang cukup luas. Nah seperti itu perbedaannya. Kapasitas berarti ya? Kapasitasnya lebih besar deh ya. Kapasitas lebih besar. Jadi kebutuhannya kalau seandainya memang ada kebakaran di basement dengan nggak di basement doang mungkin. Atau di sebuah ruko atau di sebuah gedung yang memang asapnya nggak bisa terkendali, berarti fungsi dari mobil unit Bang Abi ini lebih berfungsi ya, lebih berperan gitu ya. Lebih berperan karena luas, besar kapasitas anginnya. Ya ini kan gua ini nanya ini mungkin ada beberapa pertanyaan dari beberapa masyarakat. Dan alhamdulillah nih mungkin sekarang udah mulai terjawab bahwa ternyata mobil di pemadam itu ada beberapa macam-macam. Banyak. Tadi dijelasin sama Bang Abi. Benar. Jadi dan itu juga nggak semuanya jalan. Kalau misalnya kita semua jalan, kompe panjang banget nih. Panjang. Udah kayak jagoan di jalanan ya kan. Seperti yang bilang masyarakat bilang tuh bahwa kita adalah jagoan jalanan gitu. Padahal emang posisinya emang urgency. Gitu. Ada lagi? Ya, Bang Irfan coba tanya dong. Jangan silakan Bang Irfan tanya dong Bang Abi. Rizky agak geser kesini lagi aja biar. Kalau saya sih mau nanya berarti awal masuk 2017 Bang ya. Siap. Berarti senior saya ini. Iya senior saya. Masih berapa? Saya tahun anak bontot kali. Anak bontot di mari. Perasaan anak bontot gua. Bapak di Bang Abi dulu di sektor mana sekarang? Ya saya sekarang tetap masih di sektor 1 Gambir, khususnya di grup Ambon. Grup Ambon ya. Ambon. Jadi kan di Sudin itu ada 3 kompi. Iya. Grup A yaitu Ambon, grup B Bandung, grup C Cepu. Jadi A, B, C. Nah, sekarang saya berada di keluarga besar grup Ambon. Grup Ambon. Di sektor 1 Kelurahan Gambir ya, Kecamatan Gambir. Kecamatan Gambir. Jadi, kalau bisa disingkat berarti kopi ABC ya. Kopi ABC. Itu merek lagi dong. Iya, Kopi ABC. Susu berarti. Oh berarti udah dari tahun 2017 sampai sekarang status masih perjaka. Agak dong Bang. Itu kan aneh kenal kan masih bebini. Oh iya. Iya.
statusnya sekarang kita PJLP bang. PJLP ya? Masih kontrak. Iya, jadi setiap tahun tiap tahun tuh tanda tangan ngumpulin berkas. Setiap tahun kan ngumpulin berkas lagi. Iya. Lanjut nih Bang Irfan. Apa ya? Tadi udah deh untuk kenapa jadi pemadam gitu kan, terus unitnya. Nih untuk apa ya? Kenapa nih istilahnya istilahnya kenapa ente kan jadi pemadam nih, terus kenapa juga jadi YouTuber juga nih gitu kan? Gitu. Apa ngerasa kurang penghasilan dari pemadam? Enggak sih bang, dari pemadam sih ya dicukup-cukupin aja penghasilan. Cuman kan awal mulanya kita bergerak di bidang YouTube, kita nama iseng-iseng bang. Iseng aja tuh. Iseng, jadi kita banyak tuh orang yang taunya pemadam itu hanya molor. Pemadam molor doang. Begitu dia piket, kerjanya ngapa sih? Bentar, molor itu berarti tidur ya? Tidur. Pemadam kerja tidur doang. Nah, dari situ saya punya pikiran, untuk pikiran juga nih. Dia enggak no. Ini ada menjarang dipakai pikiran. Nah, itu dia. Pikiran kita pakai nih bang. Pertama kan kita sebagai dokumentasi untuk laporan. Jadi kalau misalnya ada kegiatan apapun kita laporan. Nah, karena banyak salah satu pimpinan atau bagian dokumentasi minta ke saya yang setahun yang lalu kan udah kehapus kan. Iya. Ya mau nggak mau kita masukin ke YouTube bang. Ke YouTube. Jadi kalau misalnya ada minta, nih saya kasih nih dokumentasi waktu kejadian di sini, kejadian di sini. Ya buat pengenalan juga ya, buat masyarakat ya. Masyarakat juga. Istilahnya kerjaan pemadam apa sih? Gitu kan, seperti apa gitu kan. Kerjaan pemadam itu kan kita pencegahan, kita sosialisasi tentang pencegahan kebakaran. Terus juga ada kebakaran, kita sering meluncur nih. Kita videoin, kayak gini di perjalanan tuh resikonya seperti ini, terus di TKP seperti ini. Jadi masyarakat tahu, pemadam seperti ini. Dan juga kita juga ada penyelamatan. Penyelamatan kita videoin juga, kita masukin YouTube juga. Jadi biar orang ngelihat kerja pemadam seperti ini. Banyak dari evakuasi. Dulu kemarin. Kemarin deh. ATM. ATM kecebur got. Padahal bisa bikin lagi kan? Bisa. Tapi kita ambil tuh. Saking pelayanan masyarakatnya. Kadang kunci motor. Itu gue juga denger tuh Bang Abi. Gimana tuh? Kemarin di daerah Menteng motor mogok, masyarakat datang ke pemadam. Terus motornya mogok, minta bantuan kali ya pemadam. Berarti pemadam udah multifungsi. Udah bisa semua. Semuanya. Nah, cuman yang disayangkan kalau yang kontrak ini kita kerja maksimal, tapi kadang ya mudah-mudahan aja ya upah kita atau kita ditambahin lah. Itu harapan kita semua bang. Itu harapan kita ya. Karena kan gini bang, kita kerja banyak, itu beresiko semua. Resiko tinggi ya. Resiko semua. Jadi nggak ada yang namanya kerja kita dari kita lagi makan aja kita buru-buru, kalau ada kebakaran kita buru-buru naik mobil, itu sangat bahaya. Orang nih kalau misalnya naik mobil tutup pintu dulu, gimana udah siap belum? Supir gitu kan. Tapi kalau kita nggak ada namanya nanyain udah siap belum, udah jalan-jalan. Jadi makanya kita itu dari perjalanan menuju TKP aja kita sudah beresiko, entah itu jatuh dari amit-amit, jatuh dari mobil, ya kan. Belum lagi sampai TKP itu kita harus berhadapan dengan masyarakat yang lagi emosional. Betul. Ya kan, emosional. Ketika datang kita diamuk, selang ditarik dan segala macam. Setelah itu langsung kita berhadapan bukan langsung api. Listrik dulu bang. Listrik ya. Listrik cetak. Kita bawa air, tapi listrik nyala. Ketika kita kena air, itu listrik akan menyambar kita. Itu bahaya juga. Setelah itu baru api. Kita padamkan. Api juga belum tentu langsung misalnya terkendali. Rata-rata di Jakarta itu kan rumah semi permanen, jadi cepat merambatnya. Udah begitu, udah kita padam, itu masih ada bahaya lagi bang. Bahaya lagi itu bangunan kalau misalnya sudah panas, terus kita semprot air, itu banyakan yang retak tembok-tembok. Nah,
itu yang beresiko untuk kita kejatuhan bangunan. Runtuhan ya. Runtuhan bangunan. Nah, runtuhan bangunan. Setelah itu banyak lagi, setelah pulang kita harus gulung selang dan segala macam, itu sangat beresiko. Dan kebakaran juga di Jakarta nggak ada namanya kebakaran satu kali, rata-rata 1 sampai 2 kali atau 3 kali. Nah, kita harus menyiapkan fisik juga untuk benar. Kebakaran itu, Bang. Iya. Makanya yang saya tadi bilang, untuk apa sih namanya, uang tambahan lah istilahnya buat resiko. Makanya jadi YouTuber nih ya. Bukan itu juga tuh? Sih. Ya biar orang masyarakat tahu, dan juga jangan sampai kita ini dibilang kerjanya tidur doang. Betul, iya. Jadi berarti gini Bang ya. Kalau seandainya belum kita tidur, berarti buat nyiapin fisik kita tuh Bang ya. Buat nyiapin fisik. Kalau istilahnya ibaratnya dicas dulu lah. Kita tidur buat nyiapin fisik supaya kita bisa hadapin situasi darurat. Nah, tidur kita kan tidur siaga. Tidur siaga. Nggak mungkin tidur kayak di rumah. Rumah nenek. Di rumah pules baik, ya kan? Gimana Bang tidur siaga matanya melek sebelah Bang? Ya, setengah lah tidur siaga mah. Matanya setengah-setengah. Ini matanya merem otaknya kemana-mana. Nggak tenang begitu kan. Gitu. Nah, nih Bang Abi udah ketahuan bahayanya itu banyak tuh di pemadam. Ada anu kekeh banget kayak jadi pemadam. Faktor utamanya apa sih Bang? Ya faktor utamanya sih kita senang aja gitu menolong orang, dan juga kita sudah panggilan jiwa karena dari kita tanpa digaji juga kita tetap bergabung dengan dinas pemadam kebakaran itu Bang. Oh gitu. Iya enak tuh ya, daripada kita panggilan Tuhan ya. Iya, ilahi begitu ya. Oke Bang, ini kan kita udah paham nih, udah semuanya jelas semuanya. Nah kita kan, Abang kan udah dari Abang kira-kira udah ada endorse belum Bang? Dari masuk ini Bang? Apa? Ada endorse pendampingan nih Bang buat Abang. Maksudnya gini. Maksudnya gini. Ya kita bertiga nih pengen nanya nih kan, YouTuber gitu kan. Pasti kan ada yang namanya endorsement nih kan. Udah kira-kira udah banyak belum nih? Bang nih dari ini. Bukan itu maksudnya. Subscribernya kayaknya udah banyak banget ini. Bukan begitu maksudnya. Apa nih? Mungkin begini, Bang Abi kan posisinya sekarang masih single nih. Jadi bakal YouTuber atau apa. Boleh deh nih kalau yang kepengen minta kontaknya Bang Abi. Ya, promosi jadi masih single ini Bang Abi. Bukan single yang pertama, single kedua, anak dua. Buntutnya dua nih. Anaknya dua nih. Iya, cewek cowok. Kalau mau dukung Abi ketik di spasi Abi. Masih lucu-lucu lagi anaknya ya. Orangnya baik pokoknya. Ya, kalau baik, loyalitas, pokoknya mantep deh. Kalau misalnya endorse dari income ini belum ada sih Bang. Mau banget. Apalagi tadi endorse pendamping ya. Gitu. Dia lebih mau lagi. Itu hati banget loh. Iya, hati banget. Jadi dua-duanya pengen. Iya, itu dia. Apaan itu dia Bang? Itu dia apaan? Itu dia. Abis ngomong susah. Itu dia aja deh, amal lah. Iyalah. Ya makanya nih yang belum tahu nih, ini yang biasa nyorot nih Mak. Bang, ini saya mau nanya nih Bang. Berarti kan Abang kan sering, saya juga suka nonton YouTube-nya. YouTubersnya juga tuh ya, subscriber juga. Gue subscriber yang pertama, apa yang kedua ya gue? Pertama ya. Tapi kalau nggak salah udah nggak ditemenin sama dia. Ada intimidasi juga loh. Nah ini kan Abang kan YouTube nih. Jadi bisa begini YouTube. Abang kan YouTube. Abang kan YouTube nih Bang. Nah jadi kalau misalkan nih ada kebakaran, Abang kan di grup Ambon nih berarti sektor 1. Begitu ada kejadian kebakaran nyampe TKP, kan Abang saya lihat kan ada yang filmnya tuh ya. Nah, ini Abang tugasnya nyorot doang, yang lain pada ini apa gimana sih Bang? Ya, teknisnya kita fleksibel aja Bang. Kalau misalnya kita lagi kan namanya factor itu kita nggak mungkin megang selang itu selama api itu nyala sampai mati. Pasti kita ada namanya gantian atau rotasi. Ketika rotasi baru kita videokan teman-teman kita. Nggak ada yang ditempel yang di ini dia? Apa bagaimana ya? Yang di helm. Ya kebetulan baru-baru ini kita
pakai GoPro bang, kita taruh helm. Wih, cakep kan, biar berarti megang selang, video mah tetap jalan nih. Jalan. Oh gitu. Nah, itu kan kalau waktu dulu. Nah sekarang kan udah keren nih bang. Aduh, kita rempel di. Alhamdulillah udah ada endorse-nya. Gitu bang. Gitu. Kirain yang lain pada nyemprot nih Bang Albi videoin aja enggak? Tetap kita sebagai petugas nggak mungkin makan tulang kawan lah. Gitu kita ya. tetap kerja. Tetap ya. Lagi nggak enak bang makan tulang kawan bang. Enaknya apa itu? Emang lu guguk bang ngeliat tulang. Iya. Gagap. Iya. Nah, ini nih yang selanjutnya nih untuk pengalaman suka dukanya nih istilahnya nih pemadam itu seperti apa sih pengalamannya suka dukanya dari pemadam tuh sampai YouTuber. Apa nih? Kan tadi lu tanya suka dan duka di pemadam. Perasaan kita juga punya dan suka dan dukanya bukan cuma Nabi doang. Oh, gitu. Ya kan kemarin sudah kita dinin gitu kan. Nah, enggak kan sekarang Tadi lu episode berapa udah full lu. Iya gua tahu. Ini sekarang episode gue yang kita episode dia. Jangan lu lagi. Iya, kemarin juga penonton juga udah ini. Nah, sekarang apa? Penonton mungkin bosan juga kali suka dukanya kalau sama. Coba, tapi gue pengen tahu juga nih. Beda nggak nih sama gue? Iya. Sama gue juga. Iya. Lu jangan nunjuk-nunjuk gua kayak Soekarno lo. Ya kalau misalnya suka dukanya sih ya mungkin sama ya sama teman-teman maupun di vector maupun di belakang. Beda dong. Oh beda. Harus beda dong. Gitu. Ya hampir-hampir mirip lah, hampir mirip. Tapi tetap semua petugas pemadam kebakaran itu mau dimanapun berada itu semua beresiko. Nah kalau saya suka dukanya itu, kalau sukanya kan ya tetap kita bisa ngebantu orang, masyarakat. Kita kan digaji dari masyarakat. Ya mau nggak mau kita harus bekerja untuk masyarakat juga tanpa pamrih atau tanpa bayaran. Pemadam itu gratis karena kita sudah dibayar. Iya benar. Dan juga saya senang kalau misalnya pemadam itu awalnya itu kita berkelahi dulu, istilahnya banyak caci maki segala macem, dan kita senangnya itu di pas pulang biasanya terima kasih pak itu kayak ada rasa suatu kebanggaan tersendiri ya kan. Apalagi di mobil disorakin, tepuk tangan. Enggak, nongkrongnya di atas. Oh, nongkrong di atas. Berasa ganteng aja gitu. Iya, benar. Walaupun muka celemotan banyak orang nih. Iya kan. Berasa ganteng aja, Bang. Iya, ganteng ya. Cewek-cewek ngelambai. Waduh. Itu seneng aja, ganteng kok. Girang. Iya, kadang gini-gini kan biar keren. Cewek-cewek melambai sih, kalau cowok-cowok yang melambai. Itu dia serem. Nah, terus itu sukanya sih, mungkin sukanya senang deh, pokoknya senang dari pemadam kebakaran bisa membantu orang. Nah kalau untuk dukanya, pengalaman saya itu ya banyak bang dari selama saya bekerja di pemadam kebakaran. Ya waktu itu juga pertama saya pernah kejebak di bukan kejebak ini ya, mesti sama masyarakat itu kita ditimpukin bang. Jadi kita nyemprot nih, entah itu dia sengaja atau tidak, itu kita nggak boleh nyemprot rumah dia. Saya nggak tahu itu sengaja atau emang gimana. Masa kita madamin api nggak boleh, jadi ditimpukin. Dan saya ngumpet sama teman saya, Bang Roni, kan, makanya sampai alhamdulillah juga dibantu tuh bang. Ada namanya Balakar juga. Balakar sukarelawan yang rumahnya tinggal di situ. Kita diselamatin, cuman tetap nggak bisa keluar. Diselamatin gini bang. Itu mah diselamatin. Selamat. Nah dijagain lah, istilahnya dijagain dari amukan masyarakat. Saya bisa keluar itu dibantu sama teman-teman kita pemadam juga. Dia bawa kampak untuk ngeluarin saya dari amuk masyarakat keluar. Jadi diantem sama Balakar itu. Lu ganggu dia lu gitu. Pakai kampak. Enggak. Jadi ada namanya Pak Nopri sama Pak Hadi itu nolong saya jemput tapi dia bawa kampak itu buat nakut-nakutin aja bang. Jadi jangan sampai buat jaga-jaga diri, jangan sampai ketika orang kita keluar kita malah dikeroyok. Gitu. Tapi kan bagaimana bentuknya, karena mungkin masyarakat kembali lagi karena panik atau bagaimana, kita emang udah nauin kalau begitu bang ya. Iya udah biasa lah. Iya. Cuman kan balik lagi kalau ada pemadam ya dibantu aja bang, dibantu jangan dipersulit gitu. Kita kan membantu masyarakat bukannya buat mempersulit masyarakat. Kan kalau kita kan kita nauin masyarakat itu lagi panik. Nah, harusnya masyarakat itu nuain, jagain kita. Nuain dibalik. Iya enggak?
Nah juga kita pernah sedih juga bang. Sedih. Waktu itu kita kebakaran di daerah Cideng. Nah itu saya kejeblos dan ketiban tembok. Nah ketiban tembok. Nah saya minta tolong. Nah yang lucu lagi diinjak masih Nopri tuh. Iya benar. Masa saya udah minta tolong nih, ini kan saya nih tembok. Nah dia naikin temboknya, nyariin. Bang Abi mana Bang Abi? Ya kan nyariin. Padahal saya di bawahnya. Iya benar. Tolong saya bilang gitu. Kerubuhan tembok. Nah, di situ saya sempat Saya tahu itu kejadian. Jadi kan udah kerubuhan. Jadi kalau istilah orang tuh udah jatuh ketiban tangga. Iya. Ini udah jatuh ketiban beton ditindihin temen. Iya. Gitu. Iya, benar. Nah di situ saya juga mikir, nih kalau misalnya saya mati di sini, gimana anak istri saya, istilahnya kan gitu. Saya sempat mikir, nih kalau misalnya saya mati, Tapi istri masih bang ya waktu kerubuhan itu. Masih aktif. Emang sekarang udah non aktif. BPJS kali. Iya gitu. Jadi ketiban, saya sempat mikir, nih gimana kalau misalnya saya mati atau meninggal di situ, anak istri saya siapa yang mau nolongin, karena saya dalam kondisi masih kontrak. Kontrak itu ketika kita meninggal, nah anak istri kita bingung siapa yang mau nafkahin, ya kan? Itu dia yang masih saya kepikiran. Kalau misalnya kita sudah ada tunjangan hari tua atau segala macam, kita tenang lah. Ke cover lah. Jadi anak istri itu bisa kita ninggalin anak istri, jangan jadi beban. Jadi kita punya pegangan. Sempat saya juga pernah kejebak, saya sempat hampir pingsan, hampir ya lewat lah. Nggak kelewatan, cuma lewat doang. Lewatnya depan gue tuh. Jadi saya kebakaran di Kartini. Nah itu saya breathing apparatusnya itu sudah habis. Ternyata saya pas turun itu kelibet kawat bang, saringan itu yang bentuk kejepit cuman ukir-ukir gitu. Nah saya nggak bisa keluar situ. Nah udah bunyi, udah hampir habis, saya saking emosinya saya tarik tuh kawatnya biar lepas lah, namanya kayak kesehatanan kan kawat bisa ditarik. Nah akhirnya saya bisa lolos. Nah pas sampai tangga itu udah habis bang, abang breathing apparatus tahu sendiri kan kalau misalnya sudah ketutup, sudah habis, udah nggak ada bisa napas lagi, nggak ada napas. Nah, itu tenaga saya terakhir saya ganjel itu pakai tangan, maskernya itu saya ganjel biar ada udara masuk, tapi asap semua bang. Nah syukur saya nggak pingsan atau meninggal di situ, saya sempat bisa keluar baru di situ pas ditolongin sama Bapak Omar untuk ngelepas ini, dan di situ saya ngebayangin tahu-tahu sudah ada di rumah sakit. Saya nggak tahu itu kejadiannya gimana, intinya pingsan tuh ya, posisinya udah. Iya, pingsan. Asiuman langsung ada di Ancol katanya. Iya. Kita lagi mikirin main-main. Iya. Nah terus sedihnya tuh ya. Iya. Terus juga gini bang, kita di pemadam itu ada namanya jangka panjang bang. Jangka pendeknya kita ya paling kayak kejebak atau rusuh atau jatuh. Tapi ternyata setelah saya di damkar 2 itu ada namanya bahan-bahan berbahaya. Fajar itu. Jadi kita itu menghirup asap itu bisa berpengaruh di jangka panjang. Entah itu 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian. Berbahaya ya. Ya, karena gini bang, dokter itu rokok bang, tahu kan rokok? Iya. Itu dokter aja kampanyenya sangat luar biasa untuk melarang orang untuk merokok. Iya. Seluar biasanya itu dokter mengkampanyekan dilarang merokok karena zatnya bahaya. Itu baru rokok bang. Nah kita kan asap nih kan. Asap itu bermacam-macam kimia, dari pembakaran besi, pembakaran kimia, gas beracun, semua ada di dalam kebakaran. Nah ketika asap itu kita hirup, ternyata itu lebih parah dari asap rokok. Nah itu yang sangat disayangkan, kita ini belum ada jaminan untuk ke belakang atau ke depan. Yang mudah-mudahan dari konten kita ini banyak pengaruh baik kepada masyarakat, bahwa
kerjaan pemadam itu berat dan beresiko tinggi. Karena kalau misalnya kita mudah-mudahan diangkat jadi pegawai negeri, kita semua diangkat pegawai negeri karena balik lagi resiko kita panjang, bukannya hari itu juga. Jadi kayak gini Bang ya, kita seakan-akan kayak nabung nih Bang ya. Kayak nabung penyakit, nabung penyakit. Jadi apa sudah di akhir kita dapat besar, udah dapat besar, bingung. Penyakitnya besar. Iya, siapa yang menolong kita, keluarga kita. Jadi mudah-mudahan dari pemerintah pusat bisa melihatlah bahwa pemadam ini sangat luar biasa resikonya. Jadi resikonya kita menabung penyakit selama 10 tahun, 20 tahun dari asap itu Bang. Kadang juga ada asap yang nempel di baju, rokok aja nempel di baju bahaya kan, apalagi asap kebakaran yang nempel di jaket kita. Iya, berjaket berhari-hari dan segala macem. Dan juga Bang, ada lagi Bang, breathing apparatus kita nggak boleh pakai kebanyakan. Breathing apparatus yang kita pakai tuh gendong, itu nggak boleh kebanyakan Bang, karena maksimal berat. itu bukan berat juga Bang. Maksimal itu kita 4 tabung, karena itu bisa pengecilan otot segala macam kalau kebanyakan keseringan memakai breathing apparatus. Nah jadi kita nggak pakai breathing apparatus bahaya, pakai breathing apparatus kebanyakan juga bahaya. Jadi ya pemadam itu banyak. Jadi resiko bahayanya lebih banyak ya. Lebih banyak. Nah mudah-mudahan dari yang lain itu bisa tahu pemadam itu kerjanya beresiko dan banyak. Resiko ya. Jadi bisa melihat juga ketika nanti kita sakit, anak-anak kita atau istri kita gimana untuk kita menafkahin anak kita, sedangkan kita bekerja untuk masyarakat. Ya kan, tetapi ketika kita meninggal, amit-amit ya meninggal di TKP. Nah, anak kita, saya masih memikirkan anak istri saya Bang. Itu gimana, sekolahnya gimana, kita aja sehari-hari bulanan aja kita kewalahan ya kan. Kewalahan ya kan, karena gaji yang cukup. Cuman kan cukup, tapi ya untuk menabung itu susah. Jadi, cukup apa nih? Ya, cukup pusing apa cukup? Kita ada cukup kewalahan mungkin. Makanya tapi kurang tuh, kurang berarti. Kurang ya. Ya mudah-mudahan ada penambahan lagi Bang. Amin. Pimpinan kita mungkin memikirkan kita untuk ke pimpinan yang lain buat menambah tunjangan kita gitu Bang. Kita doain sama-sama aja biar semua bisa berjalan dengan lancar. Intinya tetap kita pemadam itu beresiko. Dari perjalanan berangkat sampai pulang itu beresiko, sangat beresiko. Kurang lebih gitu pengalaman saya, Pak Rizky, Pak Omar dan Pak Irfan. Itu pengalaman suka duka saya panjang. Kalau misalnya kita jabarin satu-satu lebih panjang lagi. Cuman intinya seperti itu. Gitu. Jadi dari semua suka duka yang Abang ini, berarti Abang nih berharap bahwa ada peningkatan Bang ya? Ya kalau misalnya berharap sih pasti Bang, karena kan kita mau nggak mau kita harus nabung Bang, nabung buat hari tua. Kan udah Bang. Apa tuh? Udah nabung penyakit tadi. Iya, nabung penyakit, nabung pengobatannya belum. Gitu. Pengobatannya belum, jadi bisa kalau ada lebihan kan kita bisa nabung nih ke buat keluarga masa tua. Nabung duit buat nanti nabung penyakit tadi. Buat biaya berobat. Bukan juga begitu. Oh gitu. Bukan. Ya lebih sejahtera lah. Lebih sejahtera. Jadi lebih sejahtera. Sesuai dengan kerjaan kita dan upah kita juga sesuai. Lebih gitu. Kita bukannya nuntut segala macam ya, cuman ya berharap aja Bang, berharap. Ya, tapi alhamdulillah ya istilahnya untuk kerjaan kita kan APD juga banyak yang dikeluarin nih gitu. Alhamdulillah ya. Ada komplit. Jadi APD baru ujung pala sampai ujung kaki. Dari ujung pala sampai ujung kaki, terus walaupun kita nggak pakai BA kan ada yang namanya respirator itu yang terbaru tuh kemarin tuh Bang ya. Iya, jadi walaupun nggak pakai BA kita pakai respirator, kita masuk ya berkurang lah gitu kan untuk nabung penyakitnya gitu kan. Tapi ada perbedaan juga Bang. Dari SCBA respirator itu ya. Kalau respirator itu nggak bisa namanya untuk kita asap tebal. Namanya di ruangan itu kan asap tebal, dia harus menyaring oksigen juga. Sedangkan oksigen itu berebutan sama api Bang. Jadi kecil untuk ini, makanya di asap tebal itu persen deh ya buat masuk. Ketika pakai respirator hanya asap yang tipis aja Bang. Kurang lebih gambaran seperti itu. Iya benar. Tuh selanjutnya nih
itu kan suka duka pemadam nih, yang udah dijelasin sama Bang Abi nih 113 nih. Terus untuk suka dukanya ini jadi YouTuber juga nih, istilahnya pendampingnya nih. Iya benar. Iya. Sampingan, bukan sampingan sih ya namanya. Iseng tadi Iseng awal mulanya gitu kan, YouTuber itu suka dukanya seperti apa deh YouTuber kan beda nih sama Tati nih. Ya suka dukanya ya senang aja, jadi banyak anak-anak kecil atau orang-orang yang suka pemadam itu bisa ngelihat, oh gini loh pekerjaan pemadam. Yang orang tahu kan kebakaran nyemprot udah keluar. Nah dukanya juga banyak bang, kayak komentar-komentar pedes. Ini pemadam nih cabenya 2 tuh ya. Jadi bang pedes ya. Karetnya 200 berapa? Iya karetnya 2. Cabenya serebon. Tapi yang dikaretin daripada yang disobek lu. Iya gitu. Pemadam mah kerjanya begini, terus mobil pemadam nih harusnya ngantri lah, pokoknya dikit banyak komentar-komentar buruk, tapi tetap ya inilah netizen di mana-mana ada bang. Benar iya. Tapi beginilah tugas pemadam kebakaran realnya seperti ini. Iya. Jadi nggak sesuai sama yang mindset masyarakat. Banyak ya. Jadi molor aja kerjaannya ya. Padahal yang lain ada nangkep ular dia. Sarang tahun dia. Tinggi-tinggi loh, yang gedung mana tuh ya? Ular nggak berani bang. Ular nggak berani. Belut kasur. Ya saya. Belut punya kita kobra. Begini doang megang. Sarang tawon, ular ya. Ular dia nggak berani. Cewek berani. Iya. Iya kurang lebihnya seperti itu bang. YouTuber ya, suka-dukanya ya. Tapi terus terang, kita nih dari Ori kita ngerasa bangga juga nih sama Bang Abi. Waduh, bangganya kenapa ya Bang Abi? Apa tuh? Jadi Bang Abi udah ngasih nih edukasi kepada masyarakat, khususnya buat anak-anak kecil yang anak-anak kecil. Ya kan misalnya mereka lebih paham lagi tentang mobil pemadam, lebih paham lagi tentang peralatan pemadam, lebih paham lagi kita nih terutama gitu kan. Dan mudah-mudahan ini juga bisa dilihat nih, bukan cuma anak kecil atau masyarakat luas, tapi juga sama pimpinan supaya paham. Di sini juga kita bareng-bareng nih Babi ya. Kita ada keluh kesah juga, ada cerita yang sama sedih, tapi bukan berarti kita mundur. Tapi kita tetap maju. Tekad kita tetap bulat. Nah, pertanyaan dari gua nih Bang Abi. Nah, Bang Abi kan namanya kan udah ngerasa udah berjuang nih buat diri sendiri Bang Abi ya. Buat diri sendiri, tapi intinya untuk masyarakat. Ya kan? Terutama dari YouTuber Abang nih yang udah memberikan edukasi. Nah, Bang Abi nih kira-kira Bang Abi ada nggak nih support daripada subscribernya Abang nih yang datang ke kantor atau yang ngasih apresiasi atau gimana gitu Bang? Support apa nih? Emang Bang Abi ya kan gini kan maksud gua. Tadi kan katanya Bang Abi kan sama Bang Petir bilang kan ada netizen yang komentar terlalu pedas. Gitu kan. Berarti kan itu adalah netizen yang pedas. Nah, saya tanya itu adalah netizen yang ngasih apresiasi ke Abang. Ada nggak kira-kira Bang? Ya untuk apresiasi mah selalu pasti yang ya suka dengan pemadam itu pasti ngasih apresiasi. Jadi kayak kadang Pak keren, Pak bagus, Pak tolong dong bikin kegiatan yang ini. Jadi ada banyak yang pengen tahu juga masalah pemadam lebih banyak, karena kan kita nggak mungkin videokan satu-satu kan, tetap sesuai ada momen kita videokan. Nah kalau misalnya apresiasi langsung itu banyak kayak viewer yang datang ke kantor kita itu pengen ketemu saya dan juga pengen naik mobil. Nah kadang-kadang juga ya kayak saya kasih cendera mata kayak gantungan kunci tuh Pak, saya bikin tuh Pak. Ada nggak contohnya? Ya contohnya nggak ada Pak, nanti kita ambilin deh. Nggak ada, ada kayaknya deh. Ada. Iya kayaknya. Wah, dia dapat aja dia Pak. Ya dapat lah, ini kan setia subscriber, penonton setia. Nih gantungan kunci mana tuh jatuh tuh. Nah gini gantungan kunci nih Pak. Emang subscriber udah berapa Pak? Bang, dikit Bang. Berapa ya? Baru 8.000. Tuh buat ente yang belum subscribe deh. Biar sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta. Iya. Mudah-mudahan aja banyak aja Bang. Jadi kita bisa bukan gantungan kunci aja yang kita kasih. Apa ya? Ya kasih main-mainan. Atau enggak kasih hati saya. Ya.
Iya. Harapan gue dari YouTuber dapat kaos. Nanti kita bikin. Kalau misalnya udah oke. Iya. Terus selanjutnya deh. Silakan deh. Lanjutnya. Kan gue tadi udah nanya. Udah. Itu yang terakhir tuh. Oke, ini yang terakhir nih untuk kita nih. Nah, untuk harapan ke depannya nih untuk Bang Abi 113 nih selama menjadi petugas pemadam nih, harapan ke depannya apa nih yang terakhir? Ada dua, petugas pemadam dan YouTuber. Banyak petugas juga ya. pemadam dan YouTuber, harapan ke depannya seperti apa nih Bang Abi nih? Ya harapan ke depannya untuk pemadam kebakaran lebih pengetahuannya lebih tingkatin lagi, dan juga sebagai petugas pemadam juga kita sama-sama win-win solution Bang. Kita win-win solution. Apa sih namanya, menambah ilmu juga untuk menolong masyarakat dengan cepat dan tidak menjaga dan juga menjaga keselamatan, dan juga mudah-mudahan kedepannya kita juga dapat income yang lebih baik lagi, kesejahteraannya Bang. Amin. Jadi kita sama-sama menambah ilmu, kita juga nambah penghasilan atau kesejahteraan buat masa depan kita gitu. Jangan kita mikirin bulanan, mula sama utang ya kan. Kita bisa, seenggaknya kita bisa nabung lah sedikit gitu. Bang, kalau nggak punya utang dia nggak mikir Bang. Kayak gue. Gitu, jadi harapannya lebih baik lagi lah pemadam lah. Apalagi nanti kan bentar lagi ulang tahun pemadam nih. Yang keberapa Bang? Maret yang keberapa ya? 1 Maret ke 104 tahun. Udah tua dah. Udah tua. Iya. Iya, 104. Dia aja yang tahun 94 lahir udah ubanan. Gimana deh? Aduh, jadi malu nih. Iya. Nah, ada lagi Bang, terakhir Bang. Nah, kalau misalnya memanggil pemadam itu gratis Bang. Gratis ya? Gak ada namanya dipungut biaya apapun. Uang bensin kagak? Gak ada Bang, nggak usah. Bensin kita udah banyak. Ya jelas gratis lah Bang, karena Bang manggil. Solar ya. Beda sama mungut. Iya sih, benar. Nah, juga menelpon caranya gini Bang, kalau misalnya ada masalah, telepon aja ke 112. Nah, Itu kalau 112 tuh ya. Kalau 113 zaman dulu, nah, sekarang call center dari Darurat DKI Jakarta itu 112, itu gratis. Dan juga bebas biaya. Jadi sekarang nggak punya kuota doang kan, bisa nggak punya. Nah sekarang itu gratis, mau nggak punya pulsa mau nggak, di telepon 112 itu langsung nyambung. Bang, si telepon itu nanti ditanya nggak Bang? TKP, terus atau KTP atau nomor telepon yang bisa dihubungi atau gimana? Ya paling ditanya seperti ini, kayak TKP-nya di mana, alamatnya di mana, patokannya apa, atau titik kenal, dan kebakarannya apa, bangunan rendah atau permanen atau gedung, itu harus dijelaskan. Jadi petugas pemadam itu datang, kita bawa peralatan yang sesuai yang di TKP. Perlukan. Ya kayak misalnya mobil tangga kan harus diperlukan gedung, mobil tangga perlu keluar. Jadi nggak mungkin kita bangunan standar malah dipanggil mobil tangga, kan nggak masuk. Jadi seperti nggak dipanggil tuh kalau mobil rendah. Dipanggil karena dia mah tinggi-tinggi. Kita mainnya gedung-gedung pencakar langit. Gila, gedungnya nyakar. Itu Bang ya. Ya, itu untuk harapan ke depan nih untuk jadi pemadam ya. Iya. Istilahnya. Terus jadi YouTuber nih, harapan ke depannya seperti apa nih? Kita juga pengen tahu gitu kan. Seperti apa nih untuk harapan ke depan ini? Harapan ke YouTubernya sih saya ngejalanin aja, maksudnya ke depannya gimana. Yang penting apa masyarakat yang perlu diketahui bisa komentar aja di bawah tuh. Komen Bang, saya mau ngeliat ban pemadam dong, atau baut pemadam, saya videoin tuh baut pemadam. Jadi sesuai ini aja. Kita kan nggak tahu permintaan request dari apa sih yang pengen tahu tentang kebakaran. Saya siap terus sediakan alat-alat pemadam apa aja ya kan, misalkan apa aja bisa dibilangin aja nih sama YouTuber kita nih, dari 113. Cukup komentar doang tapi dibalas Bang ya. Insya Allah dibalas ya, biar saling membutuhkan. Oh, dikira biar Tuhan yang balas. Ya tadi udah ya untuk harapan ke depannya dari tugas pemadam terus sama YouTuber. Mungkin kita udah cukup ya nanya-nanya. Siap. Seperti sebenarnya masih panjang Bang. Cuman waktunya ini kita
belum dapat aja nih. Waktunya belum istilahnya. Kalau mau kita korek masih banyak ini. Masih banyak ini senior saya soalnya. Iya benar. Oke deh, kalau kayak gitu bang. Silakan Ini deh. dong yang tutup. Omeng dah. Kan yang buka. Ya tutup lah, masa buka doang, tutupnya enggak. Iya, lu yang buka, lu yang nutup. Iya. Oke, berarti kita udah selesai nih melaksanakan tugas kita untuk menanyai atau menginterogasi Bang Abi. Ngulik nih. Ngulik-ngulik Bang Abi. Ilmunya Bang Abi ini kayak apa sih? Iya. Terus pengalaman Bang Abi itu kayak apa? Udah dipaparin dengan Abi sama Bang Abi ini semua. Termasuk pengalaman. Dan Bang Abi bilang ternyata pemadam itu punya tabungan. Ya kan, tabungan jangka panjang. Tabungannya tabungan penyakit. Nah, Bang Abi bilang juga berharap ada pemerintah yang memberikan tabungan jangka panjang nanti. Amin. Gitu kan? Jadi kita berikut sama teman-teman semuanya itu berharap supaya ada peningkatan untuk kita semua. Itu semua kita lakukan sama halnya seperti yang lain, kita lakukan dengan hati. Kita bekerja dengan hati, kita belajar dengan hati, kita pintar dan kita bisa melaksanakan tugas di bawah Komando Pemadam Kebakaran. Dan alhamdulillah sekarang saya Omar, saya Rizky, dan Saya Irfan. Saya Abi. dan ini YouTubernya. Kita pamit mundur diri. Sebelum kita pamit, kita mengingetin jangan lupa di like, komen. And subscribe. Oke. Oke, kalau gitu saya cuma pesan satu, tetap waspada dari bahaya kebakaran. Damkar Jaya. Sama kita Damkar Jaya.